A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada malam ke-17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan selama 17 hari puasa kita ini ibadah kita diterima, sedekah kita diterima, puasa kita diterima, dan kita berharap semoga sampai pada akhir Ramadan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, juga istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terkait dengan malam nuzulul Quran ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran ini? Mudah-mudahan kita selalu berupaya dan agar kita dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses turunnya Al-Quran itu dari lauh mahfuz ke langit dunia itu diturunkan sekaligus, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi dari langit ke dunia ke kita, ke Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal itu diturunkan secara berangsur-angsur karena disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu, sehingga ada istilah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Seperti contohnya Nabi Muhammad ditanya tentang ruh. Nabi tidak langsung menjawab, tetapi Nabi menunggu ayat sampai turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Atau contoh-contoh yang lainnya, sehingga secara berangsur-angsur sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran ini? Ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang sabiqun bil khairat atau sami'na wa ata'na. Kita menerima, mendengar, taat, mentaati seluruh isi daripada Al-Quran itu. Jadi kita mengamalkan Al-Quran secara kafah. Nah, bagaimana indikatornya? Tentu saja yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya. Belum lama ini kita terkagum-kagum dengan Jogja mengaji, kemudian Banten mengaji, terakhir Riau mengaji. Itu dalam rangka meningkatkan orang untuk gemar membaca Al-Quran. Kemudian terangi rumah kita dengan Al-Quran. Jangan malah kita sering-sering membaca WA daripada membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menghafal Al-Quran. Ada di TV itu anak kecil sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan kita sudah nenek-nenek baru juz 30 juga belum hafal. Nah, ini terutama bapak-bapak nih yang harus hafal, apalagi kalau menjadi imam. Jadi jangan membacanya kulhu lagi, inna atayna lagi ya. Sehingga juz 30 lah minimal, sehingga ketika menjadi imam itu bisa berganti-ganti suratnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami isi daripada Al-Quran. Tentu saja ini harus komprehensif ya, secara menyeluruh. Jadi jangan sampai hanya memahami dengan melihat terjemahnya saja ya. Contohnya
Di dalam Al-Quran dikatakan wa in kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi apabila orang sakit atau dalam perjalanan maka dibolehkan berbuka. Nah, ini sakit apa dulu? Jadi jangan ditanya, kenapa kamu batal puasa? Aku kan sakit apa? Gatal-gatal. Nah, itu kan tidak ini ya. Atau misalkan sakit kurap, ya, tidak ada hubungan antara kurap dengan puasa ya, tidak membatalkan. Jadi tidak boleh batal gara-gara kurap ya. Atau misalnya dalam perjalanan padahal cuma dekat saja ya. Itu artinya tidak memahami secara komprehensif. Jadi harus dikaji secara menyeluruh, baik ulumul Qur'annya ya, ataupun tafsirnya. Dan dari perbedaan ini pula, perbedaan tafsir itu pula akan menumbuhkan berbagai macam mazhab atau pendapat ya, sehingga kita ada toleransi ya, saling menghargai perbedaan pendapat itu. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya. Nah, ini yang paling berat ya, mengamalkan secara menyeluruh, secara kafah. Nah, sehingga Nabi ditanya bagaimana akhlak Nabi, karena hulukul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, kita pun harus mengikuti sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita selalu selaras dengan Al-Quran. Jangan separuh-separuh. Umpamanya di dalam tentang ilmu mawaris ya. Nah, ketika dibagi waris pengen laki-laki dengan perempuan dibagi rata, padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Nah, sehingga timbul protes, udah jangan bawa-bawa Quran, harta saya, warisan saya, ngapain bawa-bawa Quran, harus bagi rata. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya ketika di pasar yang berdagang itu mengurangi timbangan ya, itu menipu ya, itu disebut lagi jangan bawa-bawa Quran. Nah, ini di pasar. Nah, itu tidak benar. Jadi hanya Quran itu diamalkan di masjid saja, ketika salat saja. Ketika sudah di luar salat jauh dari Al-Quran. Atau contoh yang lain, umpamanya dalam hal menutup aurat, ibu-ibu disuruh menutup aurat. Nah, tapi ketika sore-sore ibu-ibu senang ya pakai legging tipis, pengen kayak artis padahal bukan selebritis ya, dipandang bikin meringis gitu, atau kata Sunda panas tiris ya. Sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya itu tadi, Bu Ustad, aku kan kalau di masjid mah kalau ngaji mah menutup aurat, ini kan lagi senang. Jadi itu tidak sesuai tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita termasuk golongan orang yang menjalankan Al-Quran secara kafah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam berhubungan kita kepada Allah ya, dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita sesuai dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang muktasid, yang setengah-setengah, hanya mengambil Quran yang enak-enaknya saja. Giliran jual beli masih riba, berekonomi masih riba, dalam pergaulan jauh dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan tidak termasuk yang seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah golongan yang ketiga, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman aqrado an zikri fa innahu lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian mereka memprotes ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Kata Allah, qala kadzalika ataska ayatuna
fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, dulu yang demikian itu karena dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya. Dan demikianlah pada hari ini kamu diabaikan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri atau orang yang mengabaikan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.